Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan dan kesehatan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW ketika perjanjian Hilful Fudul. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Setelah selesai perang Fijar, Nabi Muhammad SAW pun ikut perjanjian. Perjanjian itu dikenal dengan nama Hilful Fudul. Pada saat itu usia beliau menginjak 20 tahun. Kata Hilful sendiri berarti perjanjian atau kesepakatan. Sedangkan Fudul dari akar kata baik atau utama. Maka Hilful Fudul bisa diartikan suatu perjanjian yang melindungi orang lemah atau tak berdaya sama sekali. Memang pada waktu itu kondisi Mekah pasca perang Fijar sangat carut-marut sekali. Butuh waktu untuk memulihkan ekonomi dan perdagangan seperti sedia kala. Suatu hari datanglah pedagang dari asing dari kabilah Zubair ke pusat kota Mekah dan menjual barang dagangannya ke As bin Wail, saudagar dari Bani Quraisy. Sebenarnya keduanya telah membuat kesepakatan pembayaran barang. As bin Wail terkenal seorang pedagang yang sangat kejam. Sudah sangat terkenal kezoliman dan kekejamannya di Mekah. Benar saja As bin Wail ketika mendapatkan barang dagangan dari penjualnya, dia tidak mau membayarnya. Yang dilakukannya malah berteriak dan sangat marah. Penjual itu berkata kepada As bin Wail, "Tuan, barangnya sudah saya letakkan di tempat lapaknya Tuan." Dan As bin Wail pun bilang, "Ya sudah, taruh saja." Penjual itu berkata lagi, "Terus bagaimana dengan pembayarannya, Tuan?" As bin Wail pun menjawab dengan lantang dan kasarnya, "Saya tidak akan membayarnya. Kalau kamu ngotot minta membayar, maka akan saya bunuh kamu." Karena diperlakukan semena-mena oleh As bin Wail, dan pedagang ini pun meminta pertolongan kepada semua pedagang yang ada di pasar. Namun semuanya hanya terdiam, tidak ada yang mau membantu. Dan bahkan ada yang berkata, "Salah sendiri kenapa kamu menjual kepada As bin Wail, udah tahu dia orangnya itu kejam dan jahat." "Saya tidak tahu kalau dia itu seorang kejam yang jahat, karena aku adalah pendatang baru di sini." "Oh begitu. Sebenarnya kita semua juga sudah tahu, tapi tidak ada yang berani melawannya, karena kita hanya pedagang yang kecil di sini." Pedagang dari Bani Zubair itu sangat terpuruk dan dia merasa sangat dirugikan. "Ya Allah, bantulah kami, orang yang terzolimi ini. Kami hanya mencari sedikit rezeki untuk keluarga kami, ya Allah." Pedagang tersebut berani meminta pertolongan kepada sekutunya As bin Wail. Jangankan ditanggapi, yang ada malah diusir. Dan ada beberapa orang yang ditemuinya, mereka semua sama, tidak mau berurusan dengan As bin Wail yang kejam itu. Dengan membantu penjual tersebut, mereka berpikiran hanya menambah masalah saja. Akhirnya Bani Zubair pun merasa putus asa dan membacakan keresahannya di depan umum. "Wahai keturunan yang terhormat, tolonglah orang yang perdagangannya dizolimi di tengah kota Mekah sementara dia jauh dari sanak keluarga. Dalam kondisi berihram, rambut kusut dan belum menyelesaikan umrohnya. Wahai pembesar di antara dua batu, Hajar Ismail dan Hajar Aswad, sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas bagi orang yang sempurna kehormatannya.
bukan untuk orang jahat yang suka berkhianat. Orang-orang memperhatikan bacaan syairnya Bani Zubair tersebut karena dianggap sangat bagus dan indah, walaupun isinya meminta pertolongan. Mendengar pembacaan syair tersebut, ada pemuka Quraisy yang sangat iba dan sangat tergugah hatinya untuk membantu. Kemudian dia berdiri dan mendatangi pedagang itu. Namanya Zubair bin Abdul Muthalib, salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Zubair itu berkata, "Wahai saudaraku, aku sangat tersentuh mendengar syairmu. Aku akan membantumu, maka bersabarlah dulu. Aku akan cari cara bagaimana cara menolongmu dan memenuhi hakmu." Penjual itu pun berkata, "Terima kasih Tuan. Ternyata masih ada orang baik di Mekah ini sepertimu." Zubair bin Abdul Thalib ini emang sudah lama resah melihat keadaan Mekah. Selain carut-marut, sering terjadi perkelahian, bahkan terjadi perpecahan antara Bani Quraisy sendiri. Ditambah lagi pengaduan kafilah asing ini, ditakutkannya nanti pedagang asing enggan singgah ke Mekah. Sejak kepergian Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy berani memerangi pemerintahan yang dipimpin oleh Bani Hashim. Atas dasar itulah, Zubair pun mengusulkan pertemuan untuk membahas persoalan ini. Pertemuan ini dihadiri orang Quraisy dan Bani Hashim sendiri, Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani Asad di rumah Abdullah bin Jum'an bin At-Taimi. Kemudian mereka semua berikrar bagi semua orang yang terzolimi, baik penduduk asing maupun penduduk asli Mekah. Muhammad juga ikut hadir di sana. Saat itu beliau sudah dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tampak hadir Abu Bakar bersama ayahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi. Ketika Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi dan bersabda, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Ju'dan. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya." Akhirnya pedagang asing itu berhasil mendapatkan haknya dari As bin Wail. Setelah didesak oleh Zubair bin Abdul Thalib dan para pembesar Quraisy lainnya, setelah peristiwa Hilful Fudul tersebut. Demikianlah kisah dari Hilful Fudul tersebut. Semoga cerita ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.